Anget. Ini jahe ya Mas ya? Iya. Enak banget. Ini angkringan kayak begini banyak ya di mana-mana Mas. Dan jualannya selalu sama. Ini bakwan, tempe. Nasi apa ini Mas? Nasi kucing Nasi kucing. Dan ini ada 3, jahe, satunya lagi teh, sama air putih. sama air putih. Saya sedang berada di Jogja, sedang di rumah seseorang. Rumah siapakah dia? Lihat video berikut ini. Makan, Bu. Woi! Naplen. Kan gue bilang apa? Gini. Jangan ngelawan. Udah kita ngadain perjanjian lagi dah sama anak ini. Pagi, Pak. Ini hari Gila tawar ikut kita Fahmi mana, Pak? Itu judi terus. Ini punya anak kancil. Ini duitnya kancil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Mas Gali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan nih. Ini saya beli di luar. Angkringan di luar Teh sedap jahe, banget. teh jahe. Teh jahe. Tadi ada 3, saya pilih yang ini karena pengen hangat. Supaya hangat. Ini Jogja baru hujan, betul-betul Hujan agak terus dingin nih. gitu ya. Ya betul. Jadi ini masuk ke rumah saya supaya hangat ini. Iya. Mas Gali, ini rumah zaman dulu ya? Ya ini rumah sekitar tahun 1870, rumah dari buyut lah gitu. Ini? Dan saya lahir di sini. Keluarga lahir di sini, tidur di sini nih, tidur. Ini? Ya, Ini tidur tempat di sini. tidurnya Mas Tempat Garin? tidur saya waktu Saya kecil. coba boleh ya? Boleh dong. Wah, Ini tempat jadi tidur saya. ini nggak ganti kayu, nggak Enggak, ganti kalau ini model, tidak. persis begini Persis ya? seperti ini rumah juga tidak. ganti Posisinya model. di sini juga? Posisinya juga di sini, tapi ini kan jalan dulu kan sepi ya. Ha-ha. Tapi malah takut tidur di sini. Kenapa? Karena tukang roda kalau lewat harusnya kan menjaga rumah. Tukang roda tapi dia malah lari, takut lewat rumah ini. Gitu. Nah, ini kan ruang bagian dada gitu Ya, ya? bagian dada, ruang keluarga. Ruang keluarga. Nah, yang bagian di luar itu apa tuh? Untuk Ruang tamu, tamu, kan? ruang Kalau tamu. ada ayah ibu sedang terima tamu, Ya saya Mas dulu Garin kan ngapain? suka terlalu sayang sama ibu kan, ada anaknya. Jadi kalau ada tamu datang suka kita lempar pakai sepatu kayak jadi saya dikejar-kejar kayak ayam tuh sama kakak saya itu. sama kakaknya Mas Ya. Garin yang mana? Ini. Yang ini. Halo, Mas Hengki. Mas, wah ngagetin. Jadi ngejar, silakan di tengah aja. Di Ini kita bertiga di sini aja ya. Jadi di tempat tidurnya Mas Garin lagi kecil ini. Ya di sini. Mas Hengki bagian ngejar-ngejarnya Mas Garin maksudnya? Ya, apa namanya? Saya akan mentertibkan. Saya mau coba jadi tamu yang dilemparin boleh nggak? Kita ngobrol ke di depan. luar boleh nggak? Ya, boleh, Mas Hengki. silakan. Nah ini kalau di luar terima tamu bisa ayah ibu orang-orang penting semua ya. Ya ini biasanya untuk tamu kalau datang ya. Ya, tapi juga kalau ada acara-acara mau traweh juga bisa di sini. Ini juga sudah ada tamu, Ya. audiens dari ISI, Institut selamat malam. Seni Indonesia. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Silakan Mas Hengki. Mas Hengki, Ya, nih Mas Hengki kan tahu persis Mas Garin lagi kecil ya, tidak tertib. Apalagi ketidaktertibannya Mas? sebetulnya kan anak-anak itu kan bermain dalam permainan yang lazim. Saya tidak tahu dia bermain apa. Gitu. Misalnya kita beri kesekaten, kita pasti beli makanan, beli pulang balik, beli galundeng. Dia tidak beli apa-apa. Dia melihat ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Saya harus ngawasin dia. Karena kalau tidak diawasin dia pergi kemana dan saya bingung nyarinya. Saya tidak tahu apa yang dia nikmati gitu. Nah itu yang menurut kita nggak tertib. Gitu. Karena tidak lazim gitu ya. Iya. Nah, gitu. Tidak tertib, tapi dia ini termasuk yang tegar, anak cengeng, atau periang,
Atau apa gitu? Masuk Nggak yang jelas. mana? Nggak jelas. Misalnya gini, satu hari ada bioskop Permata 1 kilo dari sini. Saya lebih besar karena saya jauh di atas Garin. Kita bayar tukang tiket itu, kita naik ke jendela, kita masuk WC, kita masuk nonton. Dia selalu ikut di belakang, no ikut dong. Kita selalu bilang, enggak, anak kecil jangan ikut. Tapi tiap kali kita masuk, dia sudah ada di dalam. Saya nggak ngerti apa nih yang terjadi. Rupanya dia punya cara yang lebih simple. Dia berdiri di depan tiket, terus ada orang tua datang, Om ikut nonton, Om ikut nonton, Om. Karena dulu tiket 1 boleh untuk 2 Boleh orang dua. di bioskop Permata. Jadi kalau ada orang tua lewat, saya bilang, Om saya jadi anaknya. Wih menyedihkan betul ya kayak opera sabun dulu. Om saya jadi anaknya. Tapi kalau 5 kali bapaknya gantian ketahuan. Jadi ditangkap lagi kan gitu. Katanya Mas Garin suka dimasukin ke tong kalau nangis. Ya. Yang bikin sakit kepala kita itu karena dia nangis tidak berhenti bisa seharian. Serius? Bapak saya juga sakit kepala. Jadi dia kecil sekali badannya. Ada tong beras dia masukin ke dalam. Sehingga suara tangisnya Ditutup? teradam. Enggak terbuka gitu. Kita kasihan. Kita akan rame-rame ambil dia, taruh lagi ke bawah, kita pergi main. Kita pulang dia masih nangis. Terus nangis sampai siang kita gini. Ini teman-teman isi nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Idolanya nangis loh lagi kecil. Pelupa lagi. Pelupa lagi. Pelupanya? Jadi kalau nganter surat harus digigit. Surat siapa? Dari Bude ke Bude di Jagalan. Digigit di bibir supaya saya nggak lupa bahwa saya tuh nganter surat. Tapi Berhasil? akhirnya tetap saja tidak berhasil. Saya lebih baik nonton bola, suratnya kemana saya juga nggak tahu. Sepedanya kemana juga nggak tahu. Jadi surat nggak nyampe, sepeda nggak tahu kemana. Ya. Separah itukah pelupanya Mas Garin? Nah, dia juga disorientasi atau apa saya nggak tahu. Desorientasi. Satu hari saya naik sepeda, dia maksa ikut dong. Oke deh ikut, muter sedikit habis itu saya pergi sendiri. Sampai di perempatan sana jatuh. Jatuh. Jadi ada seseorang yang manggil, dek adanya jatuh. Saya balik lagi nggak ada. 1 harian kita nyari nggak ada. Jadi rupanya dia jatuh, nangis, terus nggak tahu mikir apa, terus main. Noh, oh bisa gitu? Terus waktu pulang ke rumah, dia tidak mempersoalkan soal jatuh itu. Enggak. Dia sibuk sama dirinya sendiri. Kehilangan. Tapi ada satu hal memang yang harus saya puji dari Garin. Saya satu hari saya membanggakan diri saya paling pintar di antara keluarga. Jadi saya tanya sama tante saya yang guru kita juga, tante apa betul saya paling pandai? Oh enggak, siapa yang paling pandai? Garin. Jadi saya shock, saya juara ujian, saya juara ini, juara itu, ternyata dia yang paling pandai pelajaran. Agamanya 10 tapi lupa semua agamanya itu. Dan sekarang nih, kan dua-duanya di seni gitu loh. Tapi saling mengagumi satu sama lain. Mas Garin juga mengagumi Mas Ya Engki. rata-rata hampir semua Mas Engki juga adiknya almarhum Hendrawan juga perupa kan, pernah ke Venice Biennale. Jadi kita semua ke arah komunikasi atau ke arah seni. Sebenarnya keluarga ini sangat memberikan inspirasi. Saya memberikan inspirasi ke Garin ketika kemudian tumbuh, saya mendapat inspirasi dari dia. Adik saya nomor 2 almarhum memberikan inspirasi kepada kita berdua. Terus berputar, kita semua diinspirasikan oleh ayah, gitu ya, oleh kekuatan dia, oleh ketika bagaimana dia memberikan space kepada Garin. Oke, lakukan sesuatu atau kepada saya atau kepada adik saya almarhum. Jadilah apa yang kamu suka, kalau kamu punya bakat, akibat apapun dari kesenian itu, saya akan pahami. Tapi kan dia ternyata sukses. Ya, alhamdulillah. Masih akan bincang lagi dengan Garin Nugroho mengenai hal-hal yang lain juga saat lagi kami kembali.
Opera Jawa ini diminta ya Mas? Ya ini kalau saya bilang saya kayak badut. Karena Badut? tahun-tahun ini selalu untuk ulang tahun. Badut kan untuk ulang tahun. Maksudnya tiap ada ulang tahun menghibur? Minta saya gitu. Jadi kayak opera Jawa itu untuk 250 tahun Mozart. Ulang tahun Mozart. Dananya dari kota Wina dan beberapa negara seperti dari Swedia, Belanda. Di Amsterdam mereka minta saya bikin teater. Jadi opera Jawa dibikin teater. 40 tahun kota Rotterdam minta saya bikin dokumenter juga. Jadi kayak badut lama-lama saya itu. Ayo siapa pesan pada hari ulang tahun gitu. Tapi badut level begini level luar biasa ya. Sepakat nggak? Maka namanya, Badut kayak begini gitu. namanya gareng kan. Tapi ngomong-ngomong soal muter nih kemana-mana Mas. Saya baca di risetan Mas Gar ini, tuh kalau saya boleh baca nih, 95, 96 peraih VIP Resi pada Festival Film Internasional Berlin, Leopard, kemudian 2000, 2001 dan ini panjang kalau saya baca satu-satu 2 hari Mas. Ya memang produktif ya waktu dari tahun 92 sampai sekitar 2002 hampir tiap film ada penghargaannya internasional ya. Tapi ya lucu-lucu kalau penghargaan karena dulu kan tidak terbiasa ya orang red carpet dapat bunga. Saya waktu di Berlin dapat bunga tuh sebesar tubuh itu. Kalau saya kasih sini malah kayak bawa cangkul gitu kan. Ya bawa kasih sini kayak nyapu gitu, bingung sendiri bunganya mau diapakan gitu. Sampai suatu ketika harus menraktir juri, jumlahnya 15 orang. Predikat nggak punya pasti tahun itu kan. Duit nggak punya, wong beji Jogja, wong kampung toh. Jadi ketika ditanya, loh saya mau apa? Itu loh suruh nraktir teman-teman juri itu banyak itu. Lalu saya bilang, saya sembahyang dulu loh. Wah, bukan sembahyang ya, sebenarnya berdoa dalam kamar, semoga tamu-tamu itu pergi, saya nggak perlu nraktir. Jadi saya setengah jam berdoa dengan sungguh-sungguh untuk saya tidak usah mentraktir. Sampai eskornya bilang, belum pernah ada sutradara religius semacam ini. Padahal dia karena nasib sial aja, nggak ada uang kan. Mas Garin, saat ada acara di Roma udah siap-siap mau bawa foto gitu, bawa kamera, nggak jadi gitu karena gengsi. Iya, waktu itu kan dipanggil Paus Benedict yang sekarang ya. Jadi memperingati pertemuan 65 tahun yang lalu, Paus mengundang artis di seluruh dunia. Ada 100 artis lah diundang, ada Bono, ada Andrew Bocelli, penyanyi terus, ada seniman-seniman besar dunia. Lalu saya diundang ke Roma, saya sendiri bingung kan, baca Latin aja nggak bisa ya. Tanya KBI belum tahu ada undangan itu, undangan langsung. Nah, lalu kan, wah ketemu Paus kan, saya udah siap nih di sini. Kamera, karena bebas, motret, saya duduk nomor dia. Saya lihat 100 seniman tuh nggak ada yang ngeluarkan kamera loh. Dari 100 sekian itu? Iya, lah saya gengsi dong, walaupun saya agak kacau hidupnya, tapi gengsinya lebih tinggi dari kekacauan saya. Tapi itu peristiwa sangat luar biasa ya, bertemu dengan Paus, dengan 100 seniman dunia ya. Saking cueknya saya lihat lukisan yang luar biasa di atas. Weh, ini ada teman saya kalau ini. Apa kabar nih? Yang ini diimpor juga. Kalau ini diimpor ini. Halo Mas Nanang. Wah, rahasia saya terbuka kalau sama dia kacaunya ini. Ayo Mas Nanang, buka Mas. Rahasia yang mana yang paling memalukan? Ini teman yang paling Pada banyak saat tadi- membantu karya-karya saya. Yang di Opera Jawa juga ikut ya? Opera Jawa dia artistik termasuk bikin instalasi apa judulnya? Hantu? Oh, hantu di rumah Garin. Oh judulnya apa? Hantu di rumah Garin Nugroho. Lalu suruh melukis Rumah hantu ini? ya. Rumah yang mana tuh? Gimana ceritanya? Yang ini? Ya, lalu suruh apa? Ngelukis apa? Lukis hantu ada di situ, belakang situ. Ada di pohon itu satu, terus di situ ada sumur energi. Wah. Itu semua Tapi akan dia muncul. lebih celaka. Semua takut untuk ada di rumah ini. Waktu garap instalasi jadi pergi semua. Takut di rumah ini. Padahal setelah lihat lukisan hantu itu. Ah. Lukisan hantunya masih disimpan? Dipamerkan ya di Rotterdam ya waktu itu. Di Rotterdam. Tadi saya melihat ada cuplikan Opera Jawa. Iya. Mas kan kerja sama di situ juga. Iya, iya. Ini merepotkan nggak sih yang satu ini nih? Sangat. 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 Nah,
Silakan dibuka. Dari mahasiswa isi. Ya Allah. Ini ada ceritanya ini. Ada Ini ada di ceritanya. film apa ini, saya nggak tahu nih. Yang mau cerita siapa? Mas Nanang, Mas Pasti Garin? dia lah, saya nggak punya ceritanya kok. Ini bagian dari itu Matsola. Oh, Kita Tiklif. syuting di Candi Boko. Nah, Mas Garin itu pesen daun jati ini jam 2 malam. Untuk syuting jam 6 pagi sudah harus di lokasi. Kenapa pesen jam 2 malam itu kan? Itulah. Kalau syuting kan tiap hari udah hari anu kita Ya itu ngapain? mungkin sutradara lain ya. Jadi Kalau yang ini jam 2 malam ya? ya sebelumnya kita nunggu jam 11 ngobrol, makan malam ini sambil nunggu apa ya, ini yang mau diomongin besok apa, yang mau disiapkan apa, nggak keluar wangsitnya, makan terus di gudeg Tugu. Sampai kita kembali ke hotel, nunggu Astrada masuk, Mas Godong Jati, baru kembang, udah nggak bisa tidur ya. Jam 2 malam tuh? Iya mikir gimana, nah Dan itu unik. harus ada jam? Jam 5 harus ada karena di lokasi jam 6. Itu Kita untuk harus bawa syuting editing. 3 pemusik free jazz dari Amerika, Swedia, dan Swedia ada. Belgia ya. Ya. Ada di film dokumenter itu. Tapi penderitanya pasti lebih banyak dari Kedar Daun Jati. Ini lupa apa sengaja gitu bikin supaya krunya Itu repot. tipis bedanya, sengaja sama lupa itu. Sebentar nih di ujung telepon ada Mbak Lia. Iya, halo Mbak. Selamat malam Mbak. Selamat malam Mbak. Mbak Lia sudah bersama Mas Garin, membantu Mas Garin selama 13 tahun. Betul ya Mbak ya? Kurang lebih Mbak. Kurang lebih, bisa kurang bisa lebih. Bisa. Mas Garin ini apa? Perfeksionis kalau misalnya ada kurang sesuatu maka kemudian gimana Mbak Lia? Oh, itu sangat perfeksionis sekali. Itu kita kadang-kadang yang bantuin dia itu walaupun mungkin hanya administratif. Itu kadang-kadang kita sampai mikirin terus, saking takutnya di hari H itu ada yang kurang, karena Mas Garin itu sangat-sangat perfeksionis, selalu ingat apa yang kurang, kadang-kadang tengah malam dia juga selalu, ya ini udah belum, yang ini udah belum. Kadang-kadang dari 10, kita kadang kalau pas 1 apa 2, Mas Garin selalu ingat sampai 11 sampai 12. Ini Wah. orang yang paling hebat membantu saya. Jadi terima kasih Lia ya. Iya. Terima kasih Mas Garin. Mbak, soal Iya, curhat-curhatan nih Mbak, ada cerita? Kalau cerita yang paling mengesankan buat saya baru terakhir ini. Mm-mm. Saya nggak nyangka dalam hidup saya yang saya impi-impian yang dulu banget saya pernah ngomong ke Mas Garin, pengen banget Mas ke Eropa. Akhirnya Mas Garin ngasih kesempatan itu buat saya supaya saya itu bisa ikut ke sana, yang walaupun last minute tadinya saya nggak jadi, akhirnya bisa berangkat. Itu yang sangat-sangat saat ini itu yang saya nggak bisa lupain. Akhirnya saya bisa pergi ke Eropa, ngeliat Paris begitu bagusnya, bisa pergi diajak Mas Garin, bukan hanya kerja, juga diajak jalan-jalan keliling Paris, bisa makan di restoran ya Mas, restoran yang saya pengen banget, makan di restoran yang di samping itu udah senang banget nih saya bisa kenal sama Mas Garin, jadi anak buah Mas Garin, walaupun kadang-kadang Mbak suka marah-marah. Nah, Mbak Lia, Iya Mbak. terima kasih ya Mbak ya, sudah Iya, membongkar sama-sama. semuanya Mbak. Iya. Mas Nanang, ini sutradara seperti ini perfeksionis, suka stres nggak misalnya? Ini belum selesai atau apa gitu, pada saat pelaksanaan itu suka stres atau tidak? Atau santai saja begitu? Itu kepandaian Mas Garin ini juga menyembunyikan stresnya itu. Tapi kadang-kadang kelihatan kalau dia sudah mulai merokok. Saya tahu betul dia bukan merokok, tapi ketika pura-pura merokok ini berarti stres. Dan gaya merokoknya jelek sekali. Emang gimana gaya merokok jelek itu? Beda lah sama Mas Hengki ya, memang perokok sejati ya. Kalau ini baru disedot disembuskan lagi itu sama Mondar Mandir. Kami kembali saat lagi. Angkringan di luar laku
Laris manis. Manis. Emang begitu ya, kalau ada acara di rumah ini? Ya, Mas ini Garin? rumah kan sering untuk acara, untuk Jogja Asia Film Festival itu bisa tamu-tamu indie movie, anak-anak muda kumpul di sini dari Jember, dari Aceh, dari Sumatera kumpul di sini sampai saya nggak ada ruang lagi, saya yang ke hotel. Lah. Karena di sini tidur penuh orang, lalu biasanya kita manggil lah apa ya, nasi kucing lah gitu, angkringan kalau ada tamu-tamu dari luar atau tamu-tamu dari mana, lebih praktis. Iya. Ya keluarin gelas, kopi nyuci yang dibikin, itu. yang nyuci yang itu juga kan gitu kan. Yang masak itu juga. Yang masak itu juga gitu. Mas, ini sampai ke titik seperti ini gitu ya. Sebelum-sebelumnya itu kan lebih banyak ke dokumenter. Ya. Nah, film pertama yang mulai ada ceritanya gitu, itu Cinta Sepotong Cinta Roti. Sepotong Roti ya betul. Kenapa mau mulai? Ya sebetulnya setiap periode dari tanamlah sesuatu sampai tanaman itu jadi gitu loh. Sehingga kamu bisa berlindung di bawah, ngambil buahnya atau lompat ke kebun orang lain kan gitu. Itu selalu film. Jadi dulu saya kritikus sampai berapa tahun di Kompas atau di Tempo gitu, TV film. Lalu kemudian ke dokumenter. 4-5 tahun dokumenter saya dapat penghargaan dari festival kayak Lingkungan Hidup dan sebagainya. Dari FFI, kemudian saya lompat ke film cerita Cinta Sepotong Roti tahun 94 ya. Tahun 90. Ke film yang sangat futures gitu. Lama-lama menjadi eksperimentasi seperti opera Jawa, teater, lalu ada program TV Anak Seribu Pulau segala. Dari teater sekarang suatu babak baru ke instalasi art. Jadi seperti berladang berpindah gitu. Rumusnya itu kayak berladang berpindah gitu. Jadi memperbarui diri, selalu nol memperbarui diri terus begitu. Gitu. Tapi kalau saya balik lagi ke Cinta Sepotong Roti, Nah. cinta Mas Garin satu aja kan? Oh, Tidak iya. dalam sepotong itu kan? Oh tidak, kalau cinta dalam ya pasti harus satu ya daripada istri saya, karena dia kan nemenin panjang ya, dari mulai punya satu pisang, kalau beli kita biasanya kalau dulu waktu awal hidup kita kontrakan ya, saya sekolah 2 di UI dan di sinematografi. Ya, ini. Nah ini ya, ini cinta. Minumnya 2, tidak kamu tadi sendiri. Saya itu kan. udah mau habis. Mbak Rika apa kabar? baik. Pertama ketemunya dulu gimana sih Mbak? Lewat adik. Comblang. Comblangnya adik. Tapi sebenarnya nggak comblang juga sih. Jadi memang adiknya kebetulan ada yang teman sekelas saya. Itu dari SMA. Nah selama SMA itu adiknya mungkin karena paling dekat ya sama Ya, Mas Garin, sering banget cerita. Ya cerita tentang macam-macam lah. Kadang-kadang sampai ke pacar pun diceritain. Pokoknya macam-macam Nama ya. desa Ria. Nama adiknya Ria gitu. Macam-macam lah, banyak hal yang dia lebih ke kaguman dia, lebih ke aduh kakakku tuh pinter banget loh gini-gini. Kakakku tuh kemarin keterima di IKJ gini-gini. Nah yang saya tangkap dari itu kok kayaknya asik banget ya gitu. Apa kakaknya yang satu ini kok kayaknya beda dengan yang lain. Mungkin karena yang lain pendiam, tapi kesan yang saya tangkap dari yang adiknya, dia tidak pendiam, tapi mungkin lebih ke cerdasnya ya, lebih ke pinternya. Itu Jadi saat belum sebenarnya ketemu kan? Belum ketemu. Ketika ketemu? Nah sampai kelas 3 dia sering cerita pun saya belum pernah ketemu kan. Tapi kekaguman itu udah ada. Belum ketemu udah kagum. Belum ketemu udah kagum. Sebentar, jangan bangga dulu. Belum ketemu udah kagum. Tapi begitu ketemu, Kacau. Kacau. Begitu ketemu di luar yang saya bayangkan gitu. Terus tiba-tiba dia gini begitu. Nih kamu belum kenal ya sama kakakku yang ini gitu. Waktu itu sama temennya. Terus dia ini kenalin nih, kamu belum kenal kakakku yang paling sering aku ceritain gitu kan. Terus oh ya udah kebetulan ketemu kan, udah kenalan dia, oh ini teman kamu. Kurang dia bilang manis sih tapi kurang gizi. Karena aku dulu kurus banget. itu pertemuan pertama tuh? Pertama ketemu. Nah Ngedrop saya nggak, udah Mbak? langsung, iya sambil pergi tuh adiknya sempet ngomong gini, kamu jangan denger ya kakakku yang itu kayak gitu. Tapi rasanya kayak gini, kayak gitu, sebel banget deh. Ternyata Nanti saya akan membuat gizinya itu saya, tanggung jawab saya. Iya. makanya jadi segede gini. Iya, jadi pertama ketemu gitu. Terus udah itu berapa hari kemudian ya aku datang lagi, kebetulan ibu bikin kue, terus kue kayak kue keju kering gitu yang panjang-panjang kecil-kecil gitu. Nah ini dibuka nanti. Iya. Pegang-pegang dulu aja Mas. Nah itu juga gitu, begitu saya mau
pas nganterin di rumah cuman ada dia. Terus saya bilang ini dari ibu gitu kan, mau nganterin ini gitu. Adanya nggak ada. Ya kue tadi yang dibikin ibu saya kayak kue keju kering gitu, panjang-panjang gitu, Cistik yang- kecil kayak cistik gitu ya. Terus dia bilang gini, oh ini kamu yang bikin, pantesan kayak orangnya kurus katanya gitu. Pokoknya yang gitulah, pokoknya nyebelin, rada-rada nyebelin. Kenapa bisa suka? Pertanyaanku kenapa bisa Nah suka? udah dari Ganteng situ nggak jadi lagi nggak muda? ada, kagumnya hilang sebenarnya sih. Udah dari situ udah nggak ada kagum, udah gitu. Gue kalau saya sengak itu tanda cinta. Ya. Gitu. Ingat nggak? Oh. Waduh, ini zaman tahun berapa ini? Nah, pertama sekali dia memberi Waduh. memberi sesuatu sama saya tuh ini. Lalu datang kedua buku Khalil Gibran judulnya Sang Nabi. Lalu datang kedua kali lagi bawa lagi bunga Edelweiss. Ini aku bawa ngambil sendiri dari Merapi loh. Mati aku. Bener tapi bawa sendiri ini bener Saya nih. dulu suka naik gunung kan, naik gunung Merapi, Merbabu, suka naik gunung gitu kan. Jadi saya berikan lah gitu. Nah, Ini saya betul nggak ini tahu buku itu ini. memang betul-betul baru dia ambil atau yang udah dia simpen gitu sebenarnya. Tapi selalu bawa gitu ya, Mas? Selalu. Tiap datang tuh ada aja yang dia bawa. Kadang-kadang mungkin itu yang bikin saya jadi tadi hilang kagumnya, terus jadi jatuh cinta lagi tuh itu. Iya. Gitu. Terus tiba-tiba datang, kadang-kadang hanya memberi pembatas buku, tapi dia tempelin gambar-gambar yang bagus, entah dari majalah, entah gambar baby, entah gambar pokoknya gambarnya bagus, nanti dilaminating, lalu dikasih pita gitu, cuma hal kayak gitu loh. Kalau dipikir-pikir kok bisa jatuh cinta hanya dengan batas buku. Selalu ada aja Pas lagi buat memang yang terbayang-bayang Mbak Rika Oh, gitu. udah didukun tuh. Tiup-tiup gitu. Oh gitu ya. Sama orang tua langsung direstui, Mbak. Kenapa? Awal-awal iya, bukan direstui, maksudnya gini, awal-awal diterima dengan baik. Nah sekali waktu bilang aku pengen dong kayak teman-teman yang lain, pertama pacaran kok nggak pernah diapelin malam minggu gitu kan. Jadi kalau dia datang ngapelin malam minggu, Sabtunya ada kuliah ya Pak ya. Ada kuliah, jadi kan sampai di rumah tuh jam 9, setengah 10. Sementara jam 9 itu pagar itu sudah digembok sama bapak saya. Dan saya melompat. Dan dia tetap melompat pagar sampai di center Hansip gitu. Nah Hansip kan laporan kan ke bapak, nah itu bapak mungkin dari situ ini kok gimana sih baru pertama anaknya punya pacar kok kayak gini pacar. Mbak katanya pernah ditinggalin. Ditinggalin gimana? Oh di kereta, Lupa. itu pertama nikah, terus udah itu kan saya masih di Bandung, berapa hari nikah dia ke Jakarta dulu kan. Oke, ngurusin pekerjaan Bongkar dan semua aja, sambil Mbak. lihat. Sudah itu baru setelah kita cari rumah kontrakan kan, dia masih pulang masih kembali ke tempat kos. Begitu sampai di Jakarta, pertama ke Jakarta, pertama udah kenal Jakarta nikah, pernah sekali sebelumnya. Lalu yang kedua kali itu pas abis nikah Ya, ya, habis nikah. naik kereta, pas di stasiun aku ke depan dulu ya nyari taksi gitu. Dia datang entah nggak dengan taksi, tapi dia ngelewatin aja gitu langsung ke pintu keluar. Saya kan bingung, lo kok saya ditinggal? Lo saya kan bingung gak ngerti Jakarta, saya harus naik apa gitu kan, udah pengen nangis gini aja di tiang nih, lo kok saya ditinggal gitu. Terus ternyata kenapa ditinggal? Udah lama-lama dia inget balik lagi, aduh sorry ya aku lupa kalau sama kamu, dikira sendiri. Selalu. Melahirkan anak pertama ditungguin nggak? Enggak ditungguin. Saya di mana? Kalimantan. ya? Lagi di Kalimantan. Nah, tapi memang biasanya saya kalau hamil itu kan dia yang ngidam. Jadi itu keuntungan saya sebagai istrinya Garin 4 Nugroho anak itu. saya nyidam terus loh. 4 anak dia yang Oh ngidam. ini penderitaan nih, malam pengen rujak. Saya datang ke rumah, pengen rujak. Enggak, dia saya yang pengen. Gitu. Muntah, pengen rujak, Jam 12 pengen apa. malam itu pengen sate. Saya hamil gede pakai baju nganterin dia beli sate. Jadi saya yang ngidam. Enggak lucu hidup saya ini memang. Nah yang anak pertama sampai mules pun dia. Terus akhirnya dia pulang, tapi pas sampai saya kan sudah lahir. Nah itu dia nggak tahu dapat kabarnya di bandara sini atau di bandara Banjarmasin. Oh dia sepanjang jalan nangis, begitu sampai itu saya bingung sendiri, orang saya sudah nggak apa-apa ya, santai aja gitu, melahirkan juga cepet. Wah dia yang nangis gerung-gerung gitu. Nangisnya gimana, Mbak? Wah ya nangisnya bener-bener nangis anak kecil itu. Gitu. Kayak Masih gitu. habis syuting kan dari Kalimantan. Syuting malah dikira saya itu kena kecelakaan.
langsung gawat darurat. Oh enggak, ini ya nyari anak saya, mana anak saya? Malah kayak film komedi tuh. Nyari-nyari anak, bingung juga anaknya yang mana Mas? Ada anak saya mana? Gitu. Jadi dia nggak langsung ke kamar saya, malah ke kamar bayi. Di kamar bayi bingung saya, anak saya mah banyaknya bayi banyak banget gitu kan. Ini anak saya yang mana ini? Saya nggak nyangka loh kalau Mas Garin ini hobi nangis juga ya. Iya, Kami kembali saat lagi. tapi memang kayaknya cengeng. Itu kasus terus ya Mas Garin? Ya, kolam susu. Iya. Itu nomor 1 tuh, top of mind. Enggak juga. Kalau di mobil saya banyak lagu gospel. Sampai Dan sekarang? juga pernah pentas Diana itu kan. Tadi lihat foto-foto anak-anak semua. Ya. Empat-empatnya ada yang ikut 4. nggak? Nomor 1 sekarang mau selesai ya bikin Mirror Never Lies. Film ini sekarang beredar, jadi nonton ya itu di Wakatobi sana. Dan juga dapat salah satu penghargaan dari distributor di Amerika ya. Karena film ini cukup bagus lah gitu. Dan ini yang paling keras kepala karena suka berkelahi dengan saya kan. Serius? Tapi bagus karyanya kali ini. Bagus sekali ya. Oke. Bagus sekali untuk yang ini juga Nah, ya. ini anak saya nomor 1. Tepuk tangan untuk Kamila Andini. Halo. Sini. Duh. Nah ini yang bikin Mirror Never Lies. Iya. Nomor 1. Nomor 1. Bangga sama ayah pasti. Sangat. Tapi belajar sama ayah dari soal penyutradaraan dari awal. Atau dari tidak awal sama enggak, justru dari beberapa sutradara lain belajar dari papa malah baru beberapa tahun kemarin Beberapa sih. tahun. Kenapa nggak dari awal? Mengapa? gengsi Gengsi. Gengsinya sama ya. Hidup dari gengsi. Emang nggak mau kenapa? nggak mau juga, tapi mama papa juga ngelepasin aku banget kan untuk belajar sampai akhirnya emang memutuskan untuk ada di dunia film gitu. Jadi awalnya memang aku sendiri kan penasaran, selama ini dari kecil kan selalu ada di dunia film sebenarnya gitu, serumah dengan seorang sutradara, tapi sebenarnya nggak pernah tahu sama sekali tentang film sama sekali gitu. Jadi pas SMA baru mau mulai kenal gitu kan. Nah, ini tuh. Eh, Halo. Dinda. Hai sayang. ini yang cheerleader kemarin jatuh ya. Kemarin dapat penghargaan harapan. Mana Nah, ini? yang laki-laki. Ya masih di Jerman. Aha. Jadi- Harusnya kan 4 kan? Iya. Ya. Dini nomor 1. Nomor 1 ada adekku yang cowok, yang laki-laki lagi di Jerman kuliah. Aha. Ini yang nomor tiga. 3, Dinda, SMA. Ini Nala yang paling kecil, SD kelas 2. Iya, Nala cantik banget. Penamaan siapa yang ngasih, Mbak? Kenapa? Penamaan Kamila Andini, Dinda, Kita itu justru Gibran. empat-empatnya itu nggak pernah nyiapin nama. Jadi Oh, selalu selalu. pas bener-bener kita hari mau harus nyerahkan tuh baru biasanya baru dapet gitu. Dini Karena tahu terpaksa. arti nama Dini. Dulu kenapa dikasih nama Kamila Andini? Pernah nanya gitu?
Kalau Andini sih tahu dari cerita pewayangan ya namanya. Tapi kalau Kamila katanya apa? Ibunya Khalil Gibran. Aha. Ini dari buku itu kan. Terus nama yang Ya, kedua gara-gara dikasih dari Gibran buku. juga. Ya. Iya. Jadi Khalil Gibran ngasih inspirasi Iya. banyak sekali. Dinda gitu ya. Kalau Dinda? Kalau di Budi Hanamichi saya dapat penghargaan dari Jepang. Kalau Hanamichi itu kan jalan bunga. Di teater di Jepang itu namanya jalan bunga. Fudia itu bunga kayak bunga kaktus itu yang di padang savana itu. Itu walaupun kelihatannya berduri tajam tapi dalamnya manis. Itu fudia namanya. Iya. Nala? Anala ini sedang Hasil seneng sama kakak-kakak ya, namanya. kakak-kakak rame-rame ini. Nala kita yang bikin waktu itu Anala. Oh, gitu? Iya. Anela itu tubuh atau jiwa, ahimsa kan ajarannya Gandhi yang menolak kekerasan. Jadi tubuh yang menolak kekerasan. Wah. Dinda ingin tahu Papa tuh seperti apa sih? Apa ya? Kan kalau di luar, wah Garin Nugroho gitu, sutradara, wah luar biasa gitu lah udah. Kalau di rumah gimana? Di rumah. Di rumah ya gimana ya? Perhatian sih nanya gimana di pelajaran di sekolah gitu-gitu. Ngarahin ke seni melulu gitu atau enggak? Yang enggak sih, cuman emang dia kayak dari kecil kan aku dimasukin teater gitu-gitu. Emang Dia udah keliling akhirnya dunia itu. seni-seni juga sih. Seni-seni juga ya. Kita ke dalam yuk. Yo. Apa ini kejutannya nih? Ada tantangan. Oh. Ada tantangan buat Papa. Ini kumpul semua nih saya. nggak bisa. Terima kasih loh ya. Ada kompor. Ada Ya ampun. Ya. ada sayuran. Harus dibuktikan. Ya. Wah, ini Karena yang saya dengar katanya masakannya enak, bener nggak? Bener nggak di sini? Oh bener ya. Tapi kalau Enak. lagi masak kita nggak boleh kecampur. sini. Terus Apa ini? yang nagih makanan papanya melulu tuh siapa Mbak? Hampir semuanya. Hampir Kalau semua ya? gitu dia bilang mau papa masakin, semua langsung mau gitu. Apa nih masak apa? Dinda, makanan masakan papa sama mama oke mana? Apa ya? Dua-duanya enak. Terus? Tapi yang ditagih-tagih kenapa masakan papa? Iya, jarang masak tapi kalau masak enak. Jadi anaknya Garin Nugroho beban nggak sih? Dia sering tinggal nggak? pergi. Hah? Beban nggak? Enggak sih, Enggak ya? justru jadiin tantangan sih buat aku gitu ya. Berarti kan emang, ya berarti aku harus dibandingin mungkin anak-anak seusia aku yang juga mau jadi sutradara dan tidak ada nama bapaknya gitu di belakangnya. Ya berarti aku harus memulai lebih dulu, harus maju lebih dulu, harus kerja 2 kali 3 kali lebih keras dari mereka karena aku bawa nama itu gitu. Dah, masaknya udah selesai. Nih. Mie udang karena tidak ada bumbunya. Kasih nama dong Mas, nama yang serius, agak serius gitu. Apanya? Panas. Enggak. Enak coba. Dikasih centongnya. suruh paling banyak. Mau yang jujur? Enak. Ya. Sampai di sini 1 jam lebih dekat bersama Garin Nugroho dan keluarga dan semua prestasinya. Kita jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa.